Ibadah Syabat YYRH Ministry tanggal 6 Juni tahun 2026, dosa besar dan kecil. Apakah berbeda? Sebab ia yang mana berbagi dagingnya sendiri, dari dagingnya dia akan menuai kebinasaan. Tetapi dia yang mana berbagi roh, dari roh dia akan menuai hidup yang kekal. Terima kasih Bapak Yahweh, berbicaralah kepada kami mempelai-mempelai kudus-Mu Adonai Somasya siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Suhamasya Wiruah Kodes, kami sambut Dafar Elohim, Dafar Adonai Suhamasya. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Mempelai-mempelai Somasya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom buat kita semua. Mempelai-mempelai Adonai Somasya yang beribadah secara offline maupun juga secara online. Ya, puji Bapak Yahweh, kita hari ini sudah memasuki bulan baru, ya, di bulan Juni. Ya, tidak terasa saat ini sudah berada di pertengahan tahun 2026. Ya, tidak terasa seperti baru kemarin, ya, kita memasuki tahun 2026, tetapi saat ini kita sudah memasuki di pertengahan tahun, dan sebentar lagi tidak akan terasa mungkin juga akan melewati tahun 2026 ini. Tetapi yang sedang kita nantikan adalah kedatangan mempelai kudus kita, Adonai Yeshua Hamasya, untuk menjemput kita mempelai kudusnya, ya. Dan kita nanti akan bersama-sama dengan dia di Samai pada saat rapture. Ya, sebelum kita masuk ke Dafar Elohim, saya akan menyampaikan visi misi dari pelayanan kita YYRH Ministry. Ya, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, pelayanan kita YYRH Ministry memiliki visi dan misi. Artinya kita memiliki tujuan, ya, dari pelayanan kita dan bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan tersebut. Itulah yang disebut dengan visi dan misi. Ya, jadi kalau pelayanan itu tidak memiliki visi ataupun misi, maka pelayanan itu sebenarnya bisa dikatakan bukan pelayanan, ya. Jadi harus punya tujuan yang pasti, ya. Jadi sebagaimana yang selalu saya sampaikan, pelayanan kita YYRH Ministry memiliki visi untuk siap masuk ke Samai, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya, inilah yang disebut dengan rapture, ya. Jadi kita diangkat seutuhnya, ya, tubuh, jiwa, dan roh kita diangkat, ya, seperti tiba-tiba hilang, gitu, ya. Jadi tidak ada meninggalkan bekas, ya. Seperti kalau orang meninggalkan, dia akan meninggalkan yang namanya tubuh jasmani. Kita tidak akan mengalami kematian. Itulah yang disebut dengan rapture, ya. Kita diangkat hidup-hidup, utuh, dan nanti di awan-awan kemuliaannya, tubuh kita ini diubah dalam sekejap mata menjadi tubuh kemuliaan, tubuh kekal, tubuh abadi, ya. Jadi kita tidak lagi mengalami kematian. Bahkan, ya, sebagaimana yang selalu saya sampaikan, mempelai-mempelai Adonai Somasya yang diangkat ini nanti akan duduk di 12 tahta dan juga akan memimpin di kerajaan 1000 tahun. Ya, jadi bisa dibayangkan, ya, memimpin kerajaan 1000 tahun itu bicara di dunia ini, ya, bukan bicara di surga atau Samai, tetapi kerajaan 1000 tahun itu nanti ada di dunia ini.
Ya, jadi kita memimpin selama 1000 tahun bersama dengan mempelai kudus kita, pemimpin agung kita, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Ya, jadi artinya tubuh kita tubuh kekal, ya, tidak mengalami kematian selama 1000 tahun. Bahkan selesai dari 1000 tahun pun kita langsung masuk di tahta bersama-sama dengan Adonai Yeshua HaMashiach di 12 tahta yang akan menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan menghakimi para malaikat. Ya, itulah nanti yang akan terjadi, ya. Itulah orang-orang yang di rapture, ya, dan juga orang-orang yang lolos di masa kesusahan besar. Dan ini jumlahnya sangat sedikit, ya. Memang banyak orang, ya, bahkan mungkin bisa dikatakan, ya, mungkin ratusan ribu orang di seluruh dunia, ya, ratusan ribu, ya, yang pernah diperlihatkan rapture, bahkan yang pernah diperlihatkan surga dan neraka, ya. Tetapi di akhir hidupnya belum tentu bisa di rapture, belum tentu bisa masuk ke surga. Ya, bahkan juga mungkin banyak yang masuk ke neraka, ke alam maut. Itu yang terjadi, ya, Bapak Ibu mempelai Indonesia maupun yang mendengarkannya, ya. Jangan dikira ketika ada seseorang mengatakan pernah ke surga, terus di akhir hidupnya dia ke surga juga. Belum tentu, karena banyak, ya, orang-orang hebat dalam pelayanan ternyata di akhir hidupnya masuk ke alam maut, masuk ke neraka. Neraka itu atau alam maut bukan tempat penghukuman. Ya, saya sampaikan, ya. Alam maut, neraka bukan tempat penghukuman. Jadi ketika manusia itu meninggal dan dia langsung dibawa ke alam maut, artinya apa? Dia dijemput sama tuannya. Siapa tuannya? Itulah si Satan, atau disebut juga iblis. Ya, beda kalau kita masuk ke surga, yang menjemput kita adalah Tuhan kita juga, yaitu Adonai Yeshua HaMashiach. Itu bedanya, ya. Jadi itu bukan tempat penghukuman, ya. Kalau tempat penghukuman itu nanti setelah masa penghakiman, ya, setelah selesai kerajaan 1000 tahun. Ya, artinya apa? Nanti ketika masa penghakiman, maka orang-orang yang masuk, yang tidak masuk ke surga maksudnya, itu akan dilempar ke lautan api. Ya, lautan api itu sangat besar, ya. Saya sudah pernah menyampaikan, ya. Lautan api itu sangat besar, bisa membakar satu bumi, bisa membakar satu galaksi, bisa membakar satu langit. Itulah lautan api sangat besar. Makanya nanti si Satan, iblis, tidak bisa keluar dari lautan api. Kalau sekarang dia keluar masuk dari alam maut. Karena apa? Karena alam maut adalah markasnya, tempatnya, ya, kantor pusatnya Satan itu ada di alam maut. Ya, jadi dia sekarang bisa bolak-balik. Bayangkan alam maut itu ada di pusat bumi ini. Ya, itulah mahma bumi ini, belerang yang sangat panas, mahma yang sangat panas. Itulah alam maut, itulah neraka, itulah tempatnya Satan, bukan tempat penghakiman. Tempat penghakiman nanti ada di lautan api. Ya, jadi itulah visi kita, ya. Jadi makanya tadi saya bilang belum tentu, ya, orang yang pernah ke surga atau yang diperlihatkan surga, mereka nanti akan masuk ke surga. Belum tentu, karena saya juga sudah mengalaminya, ya. Karena meskipun saya pernah dulu 2 kali, ya, sebelum saya yang ketiga kalinya setelah saya mengenal nama Yahweh Yeshua Ruach Kodes, saya juga merasa saya belum tentu bisa masuk ke surga.
Ya, karena apa? Karena berbeda, ya, sangat berbeda. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana bedanya ya. Itulah visi dari pelayanan kita YRH Ministry. Kita memiliki pelayanan kantor pusat di Samain, di surga Yerusalem Baru. Itulah kantor pusat pelayanan kita ya. Jadi bukan di dunia ini ya, karena dari sanalah pelayanan kita berasal ya. Lalu kita memiliki Gembala Agung Sinode Pusat, yaitu YRH Yahweh Yeshua Hamashiach Ruach HaKodes Ehad. Karena nama inilah yang diberitahu ya, yang disampaikan langsung oleh Bapa Yahweh ya, akulah Yahweh Elohimmu. Bukan nama lain, bukan nama terjemahan. Tidak ada nama terjemahan. Saya sampaikan, tidak ada nama terjemahan. Coba artikan nama terjemahan itu dalam bahasa aslinya. Ya, dulu juga saya tidak mengerti. Saya pikir itu sama artinya. Ternyata berbeda. Jangankan berbeda nama, juga berbeda penggenapan. Ya, berbeda penggenapan. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Jadi dialah yang memiliki otoritas atas hidup kita di dunia ini ya. Dan nanti kita ini akan diangkat menjadi mempelai kudusnya, mempelai wanitanya ya. Kita baca nanti seperti yang kita selalu sering baca ya di kitab Wahyu ya, di mana mempelai wanitanya sudah mempersiapkan diri ya pada pesta perjamuan anak domba. Jadi mempelai itu harus mempersiapkan diri. Tidak ada mempelai yang istilahnya hanya mengandalkan, oh saya kan sudah berbuat baik, dosa saya kan tidak ada, dosa saya kecil. Nanti kita akan lihat ya, apakah berbeda dosa besar dan dosa kecil ya. Bahkan ya ada firman juga mengatakan ya, kesucian manusia itu bagaikan kain kotor di hadapan Elohim. Bayangkan, sekalipun dia mungkin secara pribadi tidak pernah berbuat dosa, tetapi belum tentu ya dia bisa masuk ke surga. Ya, saya sudah pernah bahas ya, dosa itu bukan cuma sekedar dosa pribadi ya, tetapi juga dosa nenek moyang kita itu juga kita tanggung. Tadi kan kita sudah baca firman, aku adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan ketiga dan keturunan keempat. Bayangkan itu, kakek buyut kita berbuat dosa, salah menyembah, itu kena sampai keturunan keempat. Jadi tidak main-main penyembahan ya. Bapak Ibu mempelai Adonai Somasiah mau mendengarkannya ya. Tidak main-main. Penyembahan itu penting. Menyembah nama yang benar dan kudus itu penting. Kemarin juga saya sudah sampaikan mengenai orang yang mati pun kalau dibangkitkan, dia beritahu siapa-siapa yang ada di neraka, di alam maut, manusia tidak akan percaya. Ya, tidak akan percaya. Seperti kemarin saya bilang, kalau Lazarus bangkit, dia beritahu kepada keluarga orang kaya, kamu punya abang, kamu punya bapak, kamu punya kakek, kamu punya keluarga, ada di neraka semua. Itu kira-kira percaya nggak? Tidak akan percaya. Tidak akan percaya mereka. Ya. Jadi jangan main-main ya Bapak Ibu mempelai Adonai Somasiah maupun mendengarkannya ya. Jadi kalau kita sudah salah menyembah saja, itu konsekuensinya sampai keturunan keempat. Bahkan juga ada kutub sampai keturunan ke-10. Bahkan orang Israel itu menanggung kutub nenek moyangnya sampai dengan
dengan detik ini. Ya, karena mereka berani menanggung darah Adonai Yeshua HaMashiach beserta dengan anak-anaknya, artinya sampai keturunannya, sampai dengan detik ini mereka menanggung dosa, ya, dari nenek moyangnya. Bayangkan itu. Pernah nggak dengar Israel bertobat, satu bangsa mengakui Yeshua HaMashiach? Tidak pernah. Ya, jangan dikira Israel selamat, tidak. Ya, bahkan Adonai juga bilang kan, Yohanes 7 ayat 19, tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan Torah. Yohanes 8 ayat 44, bapamu Satan, bapamu iblis. Bahkan dikatakan juga di kitab Roma, ya, jikalau Bapa Yahweh tidak mengasihi sisa-sisa Israel, maka Israel itu seperti Sodom dan Gomora. Saya sudah pernah juga menyampaikannya. Sodom dan Gomora itu tidak ada satupun yang diselamatkan. Bahkan mereka tidak diberi peringatan. Ya, seperti Niniwe, tidak, langsung dibinasakan. Ya, jadi kalau Bapak Yahweh tidak mengasihi, tidak menyayangkan sisa-sisa Israel, itulah yang 144.000, maka Israel tidak ada yang diselamatkan. Saya sudah berkali-kali mengatakan, Israel itu adalah Yotsin, Res, Alef, Lamed. Coba tanya orang Israel, apa artinya itu? Jangan cuma mengatakan Yisra dan El. Kalau Yisra dan El, betul, Elohim yang menang. Elohim pasti menang, karena dia pencipta. Ya, dia hanya dengan ngomong saja, bumi hancur, hancur bumi. Kalau seperti itu, ya pastilah Elohim memang maha kuasa. Tetapi yang disebut Israel sebenarnya adalah Yotsin, Res, Alef, Lamed, Elohim yang menjadi sama seperti manusia, seperti seseorang yang tangannya dihancurkan. Itulah Israel yang sebenarnya. Apa artinya? Israel adalah Yeshua itu sendiri. Lihat paku hancurkan tangan, itulah Yeshua. Ya, bukan Yahshua, beda lagi artinya, ya. Memang ada orang mengatakan Yahshua, Yahweh Yeshua. Bukan, nama Yahweh Yeshua tidak bisa disingkat, ya. Seperti saya, Henry Stride, Hensir, mana ada nama Hensir? Kalau ada orang panggil, Pak Hensir, saya tidak akan menoleh, karena saya tidak tahu yang dia panggil siapa. Ya, Yahshua itu tidak bisa, ya, dijadikan, digabung begitu, tidak bisa. Ya, Yeshua, Yotsin, Waw, Ayin. Ya, itulah nama yang benar, Yahweh, Yod-He, Waw-He. Ya, kalau Yahweh itu lihat paku, lihat tangan, belum digenapi dalam nama Yeshua, Yotsin, Waw, Ayin. Lihat paku, hancurkan tangan. Itulah penggenapannya. Nama lain tidak ada seperti itu. Ya, nama itu memiliki arti. Nama itu identitas. Kalau kita tidak punya nama, ya tidak bisa. Oh, nama saya terjemahannya, misalnya saya sudah pernah bilang, ya, misalnya namanya itu bunga, terus bahasa Inggrisnya flower. Bukan, memang betul, ya, nama bunga terjemahannya flower, tetapi kalau ditulis di dalam ID, ya, identitas, atau baik dalam KTP, di dalam paspor, tidak ada nama flower, pasti bunga. Ya, di dalam akte lahir juga begitu, tidak ada nama terjemahan. Itu saja, terjemahan saja tidak ada, apalagi yang bukan terjemahan. Yeshua itu tidak bisa diterjemahkan, beda bahasanya, beda artinya. Ya,
itu tadi ya Bapak Ibu, mempelajari bersama-sama mendengarkannya ya. Jadi Gembala Agung Sinode Pusat kita tuh Yahweh Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Itu nama yang sudah diberitahu oleh Bapak Yahweh dari Samain ya. Kemarin juga orang bilang ya, oh kalau Yeshua sudah menggenapi Torah, Torah tidak berlaku. Siapa bilang Torah tidak berlaku? Torah tetap berlaku. Pernah tahu nggak apa arti Torah? Torah itu artinya perjanjian darah pencipta. Ya, tau, waw, res, alef, he, yang melihat perjanjian darah pemimpin pencipta. Itu perjanjian darah loh Torah itu. Tetapi Bani Israel masih disebut melihat, ya, karena masih dalam bentuk tulisan. Tetapi di zaman akhir setelah penggenapannya, maka perjanjian darah tadi menyatu dengan kita. Itulah makanya kita dilayakkan untuk menjadi orang pilihannya. Ya, jadi Torah itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dibatalkan. Kalau kau membatalkannya berarti kau menghina perjanjian darah Elohim. Ya, itu arti Torah ya, perjanjian darah Elohim. Jadi jangan main-main ya. Makanya Indonesia mengatakan kan di Matius 5 ayat 17-18 ya, yang versi ILT 3 ya, bukan versi yang lain ya. Aku datang bukan untuk membatalkan Torah, tetapi aku datang untuk menggenapinya. Tidak ada satu titik pun dari Torah yang hilang, yang tiada, sampai langit dan bumi berlalu. Ya, bayangkan, sampai langit dan bumi berlalu, tidak ada satu titik pun dari isi Torah itu yang hilang. Ya, maka tadi kan Torah itu adalah perjanjian darah, makanya di sana ada korban, korban bakaran, korban penghapus dosa, korban api-apian. Itulah arti Torah. Ya, saya tidak membahas terlalu jauh ya mengenai Torah ini ya, tetapi itulah yang harus kita pahami ya. Jadi Yahweh Yeshua Ruach HaKodes itu, nama itu adalah penggenapan ya. Jadi ini ya Bapak Ibu mempelajari masih yang mendengarkan ya. Itulah Gembala Agung Sinode Pusat kita ya. Dan kita memiliki misi. Misi itu adalah bagaimana kita untuk mencapai tujuan kita, untuk mencapai visi kita, yaitu kita harus selalu dikuduskan ya. Nanti kita akan lihat ya, bagaimana manusia itu harus dikuduskan sehingga dosa tidak bisa menguasainya ya. Jadi misi kita adalah siap untuk diraja, siap untuk masuk ke Samain, diangkat hidup-hidup tanpa mengalami kematian. Ya, kita akan masuk ke dapur Elohim, judulnya dosa besar dan dosa kecil, apakah berbeda? Kita bangkit berdiri membaca bersama siap. Kita baca dapur Elohim dari Roma 6 ayat 23, 1 Yohanes 3 ayat 6, dan Wahyu 20 ayat 6. Kita baca dari Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Elohim ialah hidup yang kekal di dalam HaMashiach Yeshua Tuhan kita. 1 Yohanes 3 ayat 6. Setiap orang yang tetap tinggal di dalam dia, dia tidak berdosa. Setiap orang yang berdosa, dia tidak melihat dia, bahkan tidak mengenalnya. Wahyu 20 ayat 6. Berbahagialah dan kuduslah dia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak mempunyai wewenang atas mereka, namun mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan HaMashiach, dan mereka akan memerintah bersamanya selama 1000 tahun. Haleluya, amin. Ya, silakan duduk. Pemerintah Indonesia ya, ini ya, sebenarnya banyak firman lagi ya. Jadi jelas ya, dikatakan upah dosa itu ialah maut ya.
Tidak dikatakan upah dosa besar maut, upah dosa kecil apa gitu ya. Tidak ya. Dosa itu sama, dosa besar, dosa kecil itu sama ya. Sekecil apapun dosa itu, saya sudah pernah bilang ya. Kalau seseorang misalnya menipu Rp1.000 ya, dengan sengaja dia menipu Rp1.000 dan orang yang menipu 100 triliun itu sama dosanya ya. Sama-sama masuk ke neraka, sama-sama masuk ke alam maut. Bayangkan Rp1.000 ya dengan 100 triliun itu jauh sekali ya. Makanya kan ada juga firman kan mengenai orang yang dihapus hutangnya ya. Ada yang hutangnya sampai ya saya lupa itu 10.000 talenta ya. Ada juga yang hanya 100 dinar ya. Yang 10.000 itu dihapus. Bayangkan 10.000 talenta itu, 1 talenta itu ya berapa ribu dinar gitu ya. Yang 100 dinar saja tidak dihapus ya, malah yang 100 dinar inilah yang dihukum ya, karena tidak dihapus ya. Tetapi yang besar tadi dihapus, yang kecil tidak dihapus. Yang kecilnya orang yang dihukum ya. Jadi di dalam iman kita tidak ada istilah dosa besar, dosa kecil. Semuanya harus dihapus. Dan yang menghapus itu hanya Pencipta yang benar dan kudus. Kalau penciptanya salah, tidak akan mungkin dihapus. Ya, paham ya maksudnya Bapak Ibu memperhatikan semasa mau mendengarkannya ya. Tidak ada istilah, wah saya kan cuma ini, ya saya tidak melakukan apa-apa, saya cuma ya menipu Rp1.000 saja kok. Saya hanya untuk ini beli permen katanya kan. Sementara ada yang 100 triliun, wah sampai nangis-nangis minta ampun, bertobat sungguh-sungguh, dan dia dihapus dosanya meskipun dia sudah menipu 100 triliun misalnya ya, tapi dia sungguh-sungguh bertobat. Sementara yang Rp1.000 ini, udahlah Tuhan juga ngerti kok, saya mau beli permen atau saya mau beli aqua karena saya haus pada saat itu. Gak ada cerita begitu, gak ada di alam maut bilang, Tuhan saya kan cuma minta Rp1.000, saya haus pada saat itu, tapi alasan saya, ya saya buatlah supaya saya bisa dapat Rp1.000 misalnya, atau bahkan dia mencopet Rp1.000 misalnya. Sementara ada orang yang mengambil 100 triliun, bertobat, bahkan dia mungkin sungguh-sungguh diserahkan mungkin juga semua hartanya untuk diambil, meskipun tidak sebanding dengan 100 triliun yang dia ambil misalnya. Tetapi pencipta kita ya, Yirah itu melihat hati kita ya, melihat kesungguhan kita bertobat yang sebenarnya seperti apa ya. Jadi tidak ada ya, sekecil apapun dosa kita, kalau tidak dihapus ketika orang meninggal, pasti dia dijemput oleh tuannya ke alam maut, dijemput oleh si Satan, si iblis, fallen angel ke alam maut. Ya, sekecil apapun itu ya, bahkan ya saya bilang, sekalipun dia tidak pernah berbuat dosa secara pribadi ya, bahkan dia mungkin secara manusia dia berbuat baik, tetapi karena dia tidak diputuskan kutuk dosa dari nenek moyangnya, itu pun tidak bisa masuk ke surga ya. Makanya kan tadi firman kita sudah baca, akulah Elohim yang cemburu, yang membalaskan ya kesalahan bapa kepada anak-anaknya sampai kepada keturunan ketiga dan keempat.
Bisa dibayangkan nggak? Saya aja tidak pernah mengenal kakek buyut saya. Ya, kakek buyut saya itu dia istilahnya sampai dia meninggal saja saya belum lahir. Ya, kita nggak tahu dia berbuat apa di masa lalunya. Ya, kita tidak tahu. Tetapi kalau dia salah menyembah, maka kita kena. Ya, sampai keturunan keempat. Kalau kita juga sudah keturunan keempat tidak bertobat, itu mengulang lagi sampai keturunan keempat ke bawah lagi. Itu artinya ya, Bapak Ibu mempelajari semua yang mau mendengarkannya ya. Jadi jangan dikira tidak berbuat dosa secara pribadi, terus bisa masuk surga. Tidak. Karena masih diikat oleh kutub. Ya seperti tadi, orang Israel. Ya. Karena nenek moyangnya bersumpah menanggung darah Yesua Masia. Mereka menanggung sampai kepada anak-anaknya, keturunannya. Dan mereka tidak pernah bertobat sampai sekarang. Maka siapapun ya, orang Israel yang masih terikat kutub nenek moyang, yang sudah bersumpah mengatas darah Yesua, itu tidak mungkin masuk surga ya. Saya sampaikan, tidak mungkin, karena dia sudah menghina Adonai Yesua Masia yang mencurahkan darahnya. Ya, begitu juga kalau ada orang yang berani mengatakan Torah sudah dibatalkan karena Torah itu perjanjian darah. Bagaimana mungkin perjanjian darah dibatalkan? Itu tetap berlaku, bahkan dikatakan oleh Adonai Yesua Masia, sampai langit dan bumi berlalu, satu titik pun, satu iota, satu keraya dari isi Torah tidak akan dihapus, tidak akan ditiadakan, dan tidak dibatalkan. Satu titik loh ya. Jadi hati-hati ya di luar sana ya. Dan juga saya bilang ya, Israel itu adalah Yesua. Israel itu Yesua yang sudah menggenapi. Waktu namanya Israel ya, Yod Sin Res Alef Lamed, itu Elohim yang menjadi sama seperti manusia, yang tangan dihancurkan, itulah Yesua. Jadi sebenarnya penyembah Yesua itulah Israel yang sebenarnya, bukan yang di Timur Tengah. Karena di Timur Tengah tidak percaya sama Yesua. Ya, jadi kita beribadah di hari Sabat, karena hari Sabat adalah hari perhentian Bapa Yahweh. Kita menghormati hari Sabat. Memang bukan berarti orang beribadah hari Sabat pasti masuk surga, bukan. Ya, tetapi kita menghormati. Itu artinya kita adalah Israel sebenarnya. Ya, orang bilang Israel rohani ya. Sebenarnya tidak ada istilah Israel rohani ya. Tidak ada tertulis kamu adalah Israel rohani, tidak ada. Tetapi yang tertulis adalah Israel perjanjian yang sudah ditetapkan oleh Elohim sejak sebelum permulaan dunia. Makanya ada firman mengatakan bukan orang dari Israel disebut Israel, tetapi anak-anak perjanjian itulah Israel sebenarnya. Ya, anak-anak perjanjian tahu nggak apa arti anak perjanjian? Anak perjanjian itu Bapak Yahweh, Adonai Yesua Masia, Roh Kodes, itu sudah menetapkan, sudah menjanjikan sebelum penciptaan. Ya, kalau di Timur Tengah itu adalah janji dari Bapak Yahweh kepada Bapak Abraham akan memberkati keturunannya selama hidup, bukan untuk masuk ke surga. Ya, hati-hati ya. Tidak main-main dengan istilah Israel ya. Yang mungkin sahabat depan saya akan menyampaikan ya arti sebenarnya ya. Ini ya Bapak Ibu mempelajari semua saya mau mendengarkannya ya. Jadi kita harus memahami ya, keselamatan itu penting ya. Makanya Bapak Yahweh itu memberikan Torah. Dari Torah itulah kita mengerti nama yang benar dan kudus. Cuma kan manusia ini kan terbatas. Bayangkan ribuan tahun, manusia umurnya cuma berapa sih? Zaman
ada memang sampai 930 tahun, tetapi setelah Noah, ya umur kita manusia ya paling cuma 100-200 tahun paling. Memang seperti yang saya pernah sampaikan, saya baca di Google ya, saya lihat manusia pernah hidup, ada manusia hidup itu sampai 620 tahun. Dari tahun 1200 dia lahir, dia meninggal tahun 1800. Bayangkan, tapi itu pun ya manusia seumur itu ya sudah sangat menderita ya. Itu ya Bapak Ibu, mungkin semestinya mau mendengarkannya ya. Sebesar atau sekecil apapun dosa kita, kalau tidak dihapus, tidak mungkin masuk ke surga. Harus dihapus, harus dikuduskan. Dan tidak bisa dosa kita itu dibandingkan dengan perbuatan baik. Tidak bisa, ya. Ya, ini yang harus kita pahami ya. Jadi kita tidak ada mengenal istilah kalau kita berbuat baik, beramal ibadah, terus itu bisa menutupi dosa kecil kita atau dosa besar kita, itu tidak ada dalam firman ya. Jadi itu ya yang harus kita pahami ya, Bapak Ibu mempelajari semestinya mau mendengarkannya ya. Saya baca rangkumannya ya. Daftar Elohim di atas dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Ini tadi ya, tidak dikatakan upah dosa besar atau upah dosa kecil ya. Artinya siapapun yang berdosa akan mendapat hukuman maut, kematian kekal ya. Jadi dosa itu ya kalau sudah masuk ke alam maut itu sudah vonis ya, artinya harus dihapus selama dia hidup. Kalau dia sudah meninggal itu sudah tidak bisa dihapus. Ya, kita tidak mengenal istilah orang yang sudah meninggal bisa dihapus dosanya. Kita tidak mengenal pengajaran seperti itu. Ya, tidak bisa orang yang sudah meninggal ya didoakan orang yang hidup supaya masuk ke surga, itu tidak ada dalam iman kepercayaan kita. Kalau sudah mati putus hubungan. Ya, makanya kemarin saya sampaikan orang kaya dan Lazarus. Ya, sampai orang kaya sampai bilang, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk bangkitkan, dia bertemu dengan keluarga saya, saudara-saudara saya yang masih hidup, supaya mereka jangan masuk seperti saya di tempat ini yang sangat mengerikan ya, di mana dia menderita ya di alam maut ya. Artinya apa? Nggak bisa dosanya dihapus. Ya, sudah beda alam ya. Di sana di neraka itu alam roh ya. Di dunia alam nyata ya. Dan itu sudah tidak ada hubungan ya, sudah putus. Itu ya Bapak Ibu mempelajari semestinya mau mendengarkannya ya. Lalu disebutkan juga bahwa setiap orang yang tetap tinggal dalam dia tidak berdosa. Namun setiap orang yang berdosa tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini juga salah satu ciri-cirinya ya. Orang yang berdosa dengan orang yang tidak berdosa ya. Jadi orang yang berdosa itu ya dikatakan tidak bisa mengenal dia ya. Jadi kita tinggal uji saja sebenarnya ya. Kan kemarin saya sudah bilang kita bisa menguji orang ini ada Roh Kudus atau tidak ya. Kita bisa kok, sangat gampang ya. Makanya saya bilang kemarin kan, kalau dia tidak percaya Adonai Yeshua Mesya yang sudah turun ke dunia dan sudah mengorbankan tubuh dan darahnya, bahkan tidak diakui setiap pengorbanannya, penggenapannya tidak diakui, malah lebih mementingkan hari-hari besar ya, panen ya, buah sulung ataupun pondok daun ataupun juga pesahnya anak domba hewan, lebih tinggi itu daripada darahnya Adonai Yeshua. Itu sama dengan tidak mengenalnya ya. Kita saja satu keluarga misalnya suami istri, anak-anak, kita pasti tahu kapan dia lahir
ya, atau orang tua kita pasti tahu kapan dia lahir. Bahkan mungkin orang tua kita sudah meninggal pun kita tahu kapan dia meninggal. Ya. Artinya apa? Kalau kita tidak tahu, berarti kita bukan bagian dari keluarga itu. Begitu juga kalau kita tidak mengetahui penggenapan yang sudah dilakukan oleh Adonai Yeshua Mashiach, bahkan tidak pernah mengucapkannya, berarti mereka tidak mengenal Adonai Yeshua Mashiach. Meskipun mengucapkan ya dengan alasan menghormati, ya nggak ada keselamatan itu menghormati. Ya, Adonai Yeshua Mashiach tidak butuh penghormatan kita, ya tidak butuh. Ya, dia hanya butuh kita mengakui semua yang sudah dia lakukan, penggenapan yang sudah dia lakukan. Maka dikatakan orang yang berdosa itu tidak dapat melihat dia dan tidak mengenalnya. Sementara orang yang tidak berdosa adalah orang yang tinggal di dalam dia. Ya, ini saya sering mengucapkannya ya kepada mempelai Adonai Yeshua Mashiach dia dan istri ya. Kalau kita selalu tinggal dalam dia, ya, menyatu dengan dia setiap hari, ya, melalui tubuh dan darahnya, dan juga dikuduskan dengan minyak kudusnya, dan juga dimeteraikan melalui pengurusan pentahiran. Setiap saat kita lakukan, maka kita, itu yang disebut dosa kita dihapus. Ya, bukan cuma dihapus, tetapi dikuduskan. Ya, itu dahsyat ya. Dikuduskan itu artinya dosa kita apapun ya, sekecil apapun, bahkan mungkin kita sudah lupa pernah berbuat dosa, kalau sudah dikuduskan itu hilang semuanya. Bahkan Adonai Yeshua pernah bilang ya, aku tidak pernah tahu Abraham itu berbuat dosa. Aku tidak pernah tahu Abraham itu pernah berbohong. Bayangkan itu. Jadi file Bapak Abraham disamai di surga, ya. Sewaktu kita lihat, tidak ada catatan dosa di sana. Bahkan waktu dia berbohong kepada Raja Abimelech pun tidak dicatat. Bahkan juga ketika dia berbohong kepada Sarah juga tidak dicatat di dalam file orang kudus, disamai. Jadi ketika ditanya, Tuhan, kenapa tidak dicatat dosa-dosa Abraham di kitab orang kudus ini? Adonai Yeshua bilang apa? Aku tidak pernah tahu Abraham berbohong. Aku tidak pernah tahu Abraham berbuat dosa. Makanya ada firman mengatakan, setinggi langit dari bumi, sejauh timur dari barat, demikianlah aku melupakan segala pelanggaranmu. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan dibuat putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti daun lembayung ya, atau kesumba, akan dibuat putih seperti bulu domba. Itu artinya dosa manusia dihapus, tidak diingat, ya, bahkan tidak tahu. Itu artinya kita diampuni, kita dikuduskan ya. Kan saya sudah pernah menyampaikan ya, dosa itu ada 3 tempat direkam ya. Pertama di dalam roh kita, kedua di dalam jiwa, ketiga direkam di alam maut. Tidak pernah dosa direkam di surga ya. Saya kasih tahu, tidak ada catatan dosa manusia di surga, tidak ada. Dosa itu seperti bau bangkai ya. Kita pernah nyimpan bangkai enggak di rumah? Kan tidak. Begitu juga di surga, tidak ada catatan dosa di surga. Oh, kamu Bapak Yahweh nanti ini mencatat dosamu di surga, tidak ada. Ya, dosa itu dicatat oleh malaikat maut ya.
oleh Satan, oleh iblis. Karena itulah nanti akan dia jadikan dakwaan di hari penghakiman. Ya, tetapi kalau kita sudah dibela oleh Yira'ehan, oleh Adonai Yeshua Mashiach nanti di hari penghakiman, dia tinggal bilang, mempelaiku tidak pernah berbuat dosa. Terus nanti si Satan bilang, oh ini saya ada buktinya nih, dia akan bawa rekaman itu. Tapi yang harus kita pahami ya, ketika dia mencoba memutar rekaman itu sudah dihapus semua. Karena Yira'ehan punya kuasa ya. Sekalipun itu disimpan oleh si Satan, ya, itu bisa dihapus. Itulah artinya pengampunan. Itulah artinya pengudusan. Ya, si Satan kerjanya mendakwa sampai dengan detik ini, bahkan juga nanti di hari penghakiman dia akan terus mendakwa. Ya, itu artinya ya Bapak Ibu, memperlukan semasa mau mendengarkannya ya. Jadi dosa itu sekecil apapun, kalau tidak dihapus, tidak dikuduskan, manusia tersebut tidak mungkin masuk ke surga ya. Ini saya baca lagi ya. Artinya manusia harus dikuduskan supaya tidak berdosa dan mengenal dia serta dapat melihat dia dan diberitahu rahasia kerajaan surga ya. Di Matius 13 ayat 11 ya. Jadi dikatakan kepadamu diberitahu rahasia kerajaan surga, kepada mereka tidak. Ya, jadi kalau orang-orang yang dosanya sudah dihapus, biasanya itu diberitahu rahasia kerajaan surga ya. Lalu dikatakan dosa sekecil apapun harus dihapus dan dikuduskan supaya orang tersebut dapat masuk ke surga, ke Samai ya. Jadi itu yang harus kita pahami ya. Seperti yang saya bilang, sekalipun manusia itu tidak pernah berbuat dosa, belum tentu bisa masuk ke surga. Karena firman mengatakan ya, di Yesaya 64 ya, kesucian manusia itu bagaikan kain kotor di hadapanku. Ya, bayangkan ya, kesucian manusia ya, sekalipun manusia itu mungkin menurut dia tidak pernah berbuat dosa, ya, tetapi itu seperti kain kotor di hadapan Elohim dan tidak mungkin masuk ke surga kalau tidak dihapus, dikuduskan dengan tubuh dan darah Adonai Yeshua Mashiach, dan juga dikuduskan dengan minyak kudusnya dan dimeteraikan menjadi mempelai kudusnya ya, melalui pengudusan ya, melalui pentahiran ya. Kita melakukan pentahiran karena itu yang diberitahu kepada saya ya. Itu ya Bapak Ibu, memperlukan Mashiach mau mendengarkannya ya. Jadi kita harus memahami bahwasanya dosa besar, dosa kecil itu sama ya. Kalau tidak dihapus, tidak dikuduskan, maka manusia itu akan masuk ke alam maut. Kita lihat ciri-cirinya ya. Manusia sudah berada di dalam dosa sejak dari dalam kandungan ya. Mazmur 51 ayat 7 ya. Jadi bayangkan ya, janin yang dalam kandungan ya, yang sudah berbentuk manusia, artinya dia sudah memiliki nafas kehidupan, itu sudah berada dalam dosa ya. Bayangkan di dalam kandungan saja itu sudah berada dalam dosa ya. Bahkan banyak orang yang ketika anaknya lahir diserahkan kepada Satan ya, kepada iblis. Itu miliaran manusia loh yang menyerahkan ya. Saya tidak usah sampaikan siapa yang namanya Satan, siapa yang namanya iblis, saya tidak sampaikan di sini ya. Tapi itu selalu diserahkan. Jadi jangan dikira di neraka tidak ada anak-anak. Banyak anak-anak di neraka. Ya, banyak sekali. Ya, mungkin ratusan juta anak-anak ada di neraka. Ya, siapa bilang tidak ada anak-anak di neraka? Ada. Apalagi sudah diserahkan sama Satan. Makanya tadi kan ada firman, aku akan membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya. Oh,
Elohim itu tidak mengasihi dong. Kita mungkin mengatakan seperti itu. Siapa bilang dia tidak mengasihi? Justru dia turun ke dunia ini. Dia pencipta yang maha kuasa, harus mengorbankan darahnya, ditumpahkan untuk menguduskan manusia. Tetapi manusianya tidak pernah mengucap syukur, ya, malah menghina pencipta yang benar dan kudus. Jadi jangan dikira Elohim itu tidak marah, dia marah kalau kita salah memanggil namanya, ya. Apalagi dia sudah mengampuni, ya. Dan kesempatan yang diberikan kepada kita itu bukan sekali dua kali, ya. Banyak manusia mengatakan, oh saya tidak tahu Tuhan, misalnya setelah dia di neraka, saya tidak tahu Tuhan, engkau itu siapa. Akan diperlihatkan semuanya, ya. Dan di situ sudah tidak lagi penyesalan, ya. Artinya ya sudah, dia menerima dihukum di alam maut, dia menerima disiksa di neraka, dibakar di lautan api kalau dia nanti masuk ke lautan api. Itu ya Bapak Ibu, ya. Jadi itu ya, manusia sudah berada dalam dosa sejak dari dalam kandungan. Manusia tidak mengenal pencipta dengan benar dan kudus, maka dia berdosa karena tidak mengenalnya. Manusia yang berdosa, jika dosa tidak dihapus dan dikuduskan, maka dia akan mendapat upah maut atau kematian kekal. Jika kita tetap tinggal dalam dia, maka dia tidak berdosa, ya. Ini tadi saya bilang, ya, kalau kita tetap tinggal dalam dia, maka semua dosa kita itu tidak ada, ya. Artinya dia yang menghapus, dia yang menguduskan kita terus, ya. Karena dia yang mengampuni dan menguruskan kita selama hidup di dunia, ya. Lalu berikutnya, ciri-ciri berikutnya, manusia tidak berdosa diangkat, dan kematian kedua tidak akan menguasainya dan akan masuk dalam hidup kekal, ya. Ini tadi, ya, yang di Wahyu 20 ayat 6, ya. Jadi nanti orang-orang di rapture itu adalah dan juga yang memimpin di kerajaan 1000 tahun dan yang akan duduk di 12 tahta itu adalah manusia-manusia yang sudah dikuduskan, ya, dan kematian kekal tidak akan berkuasa lagi atas mereka karena mempelai-mempelai ini akan hidup kekal, ya. Jadi setelah di kerajaan 1000 tahun, bayangkan memimpin selama 1000 tahun, artinya kita menggunakan tubuh kekal, ya. Tidak ada manusia yang hidup 1000 tahun, belum ada, ya. Yang paling lama, ya, itu kalau tidak salah itu Metusalah, ya, 969 tahun umurnya. Adam saja 930 tahun. Sementara nanti kita memimpin 1000 tahun di kerajaan 1000 tahun. Dan setelah selesai kerajaan 1000 tahun, kita akan masuk ke tahtanya untuk menghakimi 12 suku Israel, menghakimi bangsa-bangsa, dan juga menghakimi para malaikat. Dan setelah masa penghakiman, kita masuk ke Yerusalem baru dan hidup kekal selama-lamanya. Ya, itulah, ya, timeline, ya, atau itulah proses untuk masuk ke dalam kehidupan kekal, ya. Jadi kalau orang sudah berdosa dan tidak dihapus dosanya, maka dia akan masuk ke alam maut, dan nanti di hari penghakiman dia juga akan dilempar ke lautan api. Dan itulah kematian kedua, ya, itu disebut kematian kekal. Sementara mempelai-mempelainya yang di rapture tidak mengalami kematian pertama pun tidak, kematian kedua juga tidak, tetapi hidup kekal selama-lamanya. Inilah yang menjadi tujuan utama dalam pelayanan kita, ya. Jadi bukan untuk istilahnya berhahaha, ya, tidak. Dan kita juga tidak butuh kuantitas, ya. Saya sudah pernah bilang, ya, kita tidak butuh ratusan ribuan orang, tidak butuh, ya. Silakan Anda kalau mau ke tempat yang jutaan orang jemaatnya, silakan, ya, karena saya hanya
diperlihatkan membawa 20 orang untuk ikut dalam pesta perjamuan anak domba. Bayangkan, cuma 20 orang. Ya, saya nggak tahu sisanya dari mana, itu urusan dari Adonai Yeshua Mashiach. Karena nanti akan ada, ya saya juga tidak tahu apakah itu 20 orang khusus untuk di-rapture atau masuk ke dalam kerajaan 1000 tahun. Tetapi bagian dari kerajaan 1000 tahun itu nanti ada di masa kesusahan besar. Ya, yang lolos dari masa kesusahan besar itu akan masuk juga di kerajaan 1000 tahun. Dia akan memimpin bersama-sama dengan mempelainya yang di-rapture, ya. Jadi saya tidak tahu. Kalau mungkin ada orang mengatakan, oh cuma dari YH di-rapture, saya tidak tahu. Tetapi itulah yang diberitahu pada saya. Kalau Anda mau komplain langsung ke YH, ya. Saya juga tidak mau, ya, melakukan ini, ya. Karena ini sangat berat, ya, sangat-sangat berat. Ya, jadi ujilah, ya, setiap pengajaran yang engkau terima, ya. Jadi bukan karena hebatnya, ya, gembalamu, bukan, ya, tetapi karena engkau sudah dipilih. Itulah yang terutama, ya. Kesimpulannya adalah upah dosa adalah maut atau kematian kekal. Ini tadi, ya, bukan karena dosa besar, dosa kecil, tetapi dosa apapun kalau tidak dihapus itu akan masuk ke maut, ke alam maut atau kematian kekal. Dosa besar dan kecil adalah sama, di mana manusia akan dilempar ke alam maut dan nanti juga akan ke lautan api. Dosa kita harus dihapus dan tidak dikuduskan. Jika kita tetap tinggal dalam Dia, maka kita tidak berdosa lagi. Dan kematian kekal tidak akan berkuasa dalam hidup kita. Orang-orang yang mendapat kebangkitan pertama atau diangkat, di-rapture, ya, maka kematian kedua tidak lagi berkuasa atas dia, dan mereka akan menjadi imam-imam Elohim dan Hamashiach dan memerintah bersamanya selama 1000 tahun di kerajaan damai 1000 tahun, ya. Jadi sebenarnya ini kebangkitan pertama ini adalah untuk orang-orang yang mengalami kematian pertama, ya. Maka katakan kematian kedua tidak akan lagi berkuasa, ya. Tetapi kalau orang di rapture itu tidak mengalami kematian pertama dan juga tidak mengalami kematian kedua, jadi diangkat hidup-hidup, ya. Ini, ya, jadi semuanya ada, ya, jelas, ya, semuanya jelas. Makanya kan ada firman, ya, ada 2 orang tempat tidur, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di perangin-anginan, 1 diangkat, 1 ditinggal. Ada 2 orang di ladang, 1 diangkat, 1 ditinggal. Itulah rapture, itulah hal palsu. Ya, kalau orang mengartikan yang lain, silakan, ya. Wah, itu bukan masalah rapture, Pak, itu masalah PAIUNO, katanya, ya. Silakan, ya, terserah, ya. Tetapi rapture itu sudah dipersiapkan sejak sebelum penciptaan dan kejadiannya hanya sekejap mata, ya. Itulah Bapak Ibu memperoleh Mashiach. Dapat Elohim pada kita di ibadah Sabat pada hari ini. Jangan sampai terlambat, masih ada waktu. Aba Yahweh Elohim Sebaot, Besem Adonai Yeshua Mashiach Bira Kodes, memberkati dan memimpin kita sampai kita semua memperoleh kudusnya di rapture, masuk ke Samaim, surga kekal, Yerusalem baru. Haleluya, amin. Kita bisa berdoa. Kami mengucap syukur Bapak Yahweh, Engkau sudah berbicara kepada kami. Biarlah sabdamu yang kami dengar, biarlah itu Engkau meteraikan di dalam hati kami yang paling dalam, menjadi rema dalam kehidupan kami, dan berbuah-buah 36 bahkan sampai 100 kali ganda. Dan nama Bapak Yahweh, nama Adonai Yeshua Mashiach, nama Allah Kodes, senantiasa dipermuliakan di dalam ibadah Sabat kami pada hari ini, dan juga dalam kehidupan kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapak Yahweh, Besem Adonai Yeshua Mashiach Bira Kodes. Sebenarnya kami akan menyatu dengan Engkau Adonai Yeshua Mashiach, malam itu
tubuh dan darah-Mu, dan juga kami akan dikuduskan dengan minyak kudus-Mu, dan biarlah kekudusan-Mu, kebenaran-Mu, kemuliaan-Mu senantiasa menguduskan kami, membenarkan kami, dan memuliakan kami menjadi mampai kudus-Mu, Adoni Yesus Masiah, sehingga nanti ketika Engkau datang, Adoni Yesus Masiah, Engkau datang menjemput kami semua, memberi rekrutmu dari Irham istri, kami semua terbang ke awan-awan pada saat rapture, masuk ke dalam kerjasama ini pada pesta perjamuan anak domba di rumah Bapa Yahweh Elohim Sebaot sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa Yahweh, kami sambut tubuh dan darah-Mu, Adoni Yesus Masiah, dan juga minyak kudus-Mu. Haleluya. Amin.